أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli ni'matin tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa bulan Ramadan begitu berlalu dan kita berada di hari ke-6 dalam bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan tentunya saya berharap pemirsa di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah puasanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan apa yang telah kita dengarkan, ya, bacaan surah Az-Zariyat ayat 18, dan materi ini yang akan mengantar pemirsa di rumah yang berkaitan dengan sahur dalam Al-Quran. Insya Allah telah hadir di studio kita narasumber Ustadz Habib Salim Al-Jufri yang insya Allah akan menemani saya, ya, mengungkap lebih dalam makna sahur dalam Al-Quran yang kaitannya dengan surah Az-Zariyat ayat 18. Oke pemirsa, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifal hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat afiat. Puasa lancar. Ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, baik pemirsa, ini Ustadz terkait dengan pembahasan atau materi hari kita, ini berkaitan dengan sahur dalam Al-Quran. Insya Allah Ustadz bisa menjelaskan, ya, isi kandungan atau makna yang terkandung dalam surah yang pendek Ustadz ya, terkait dengan sahur dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang ke-6 ya, dari puasa Ramadan dan tidak terasa ya, Ramadan ya, semakin berjalannya waktu maka semakin berkurang ya jatah kita untuk beribadah ya, artinya kita maksimalkan insya Allah sebagaimana Nabi SAW setiap harinya beliau mengisinya dengan ibadah, para ulama kita mengisinya dengan ibadah sampai insya Allah Allah jumpakan kita di 10 hari terakhir. Kita lebih lagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Disebutkan karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr ya ayqadha ahlahu wa ahya lailatahu wa shadda mi'dzarahu. Nabi SAW sadda mi'zarahu, Nabi SAW itu beliau ketika masuk 10 hari terakhir beliau senantiasa melaksanakan ibadah salat malam, membangunkan keluarganya dan beliau mengikat kancingan sarungnya sekencang-kencangnya, artinya adalah beliau istiqamah dan semangat dalam beribadah pada 10 hari terakhir. Insyaallah mudah-mudahan di hari ke-6 ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin barokah dan insyaallah mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz berbicara tadi yang antum bacakan masalah satu ayat yang luar biasa, yaitu dalam surat Ad-Dariyat ayat 18 Ustaz ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada malam hari atau pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Ini ayat yang sangat luar biasa menunjukkan kepada kita orang-orang yang ubad as-salihin, orang-orang yang soleh
yang ketika malam harinya bukan mereka isi dengan nonton TV. Betul, ya. Pada malam harinya mereka tidak isi dengan Carlota. Pada malam harinya mereka tidak isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin kita temukan di masyarakat kita, kaum muslimin, ketika pada waktu sahur itu kebanyakan main kartu. Kebanyakan main catur. Kebanyakan hanya ngobrol yang tidak manfaat. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang yang ketika waktu sahur itu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa lihat dalam hadis-hadis. Kenapa kok mereka beristighfar kepada Allah? Karena memang pada malam itu Allah Subhanahu wa taala ketika pada waktu sahur Allah bertanya dan mengatakan, menyampaikan satu penyampaian kepada hamba-hambanya, alamin mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah ada orang yang fa'aghfirulah? Apakah ada orang yang ingin meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni, kata Allah. Alamin hajatin fa'aqdi lahu hajata. Apakah ada orang yang meminta hajat, saya akan kabulkan hajatnya. Itu pada malam hari. Dan itu kita minta kepada Allah. Justru itu malam hari itu adalah waktu, atau pada waktu sahur itu adalah waktu untuk beristighfar. Kenapa waktu istighfar? Karena nafsu kita itu menjadi khusyuk kepada Allah. Ya, menjadi patuh kepada Allah. Jadi kita waktu untuk bermunajah kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan disebutkan bahwasannya waktu yang diijabah oleh Allah, ya, kita minta untuk diampuni itu pada waktu sahur. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, para ulama mengatakan mengenai ayat ini adalah ayat yang sungguh luar biasa, berkahnya waktu sahur. Ya, justru itu disebutkan dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokah. Nah, justru itu kata para ulama, orang yang berada di waktu sahur itu barokah dalam hal apa saja. Kata para ulama, jangankan dia beristighfar, dia duduk saja, berdiam diri, itu sudah dihitung barokah. Di situ kata para ulama, bakiru Allahumma barik fi ummati ala bukuriha, kata Nabi. Ya Allah, tolong berkahilah kepada umatku atas pagi hari mereka. Artinya berpagi-paginya mereka. Pagi-pagi di sini maksudnya pada waktu sahur. Allah berikan keberkahan di dalamnya. Di situ di dalam keberkahan sahur ini banyak kita bisa dapatkan keberkahan dalam makanan, keberkahan dalam minuman, ya, keberkahan dalam hal apa saja, yang penting itu tidak berkaitan dengan maksiat. Orang yang menghafal Quran, menghafal sesuatu pada waktu sahur, cepat hafalannya. Keberkahan. Ya kan? Jadi wabil ashari, waktu sahur ini waktu yang barokah. Ada yang isi dengan zikir, ada yang isi dengan Quran, ada yang isi dengan ibadah apa saja. Bahkan yang mubah-mubah saja menjadi barokah. Ada dikatakan bahwasannya orang yang jalan-jalan, lari, mondar-mandir, pada waktu sahur itu barokah, kesehatannya bisa lebih terjaga. Orang yang bangun sahur kesehatannya terjaga. Ya, orang yang cuma duduk-duduk pada waktu sahur, dia punya otak jadi jernih, kata para ilmu kesehatan. Jadi refresh. Jadi di sini waktu sahur ini adalah waktu yang barokah, dan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga kita temukan di dalam hadis, ya, yang cukup banyak. Kenapa kok kita ini harus bersahur? Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Perbedaan antara kami, puasa kami, kata Nabi, dengan puasa ahlul kitab, itu adalah makan sahur. Ya, itu perbedaannya. Jadi orang-orang ahlul kitab mereka tidak makan sahur. Ya. Yang kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW makan sahur. Jadi kita bersahur, itu perbedaan antara kita dengan ahlul kitab. Maka pada waktu sahur ini insya Allah kita manfaatkan. Kata Nabi SAW, tasahharu, ya, walau bijur'ati ma. Bersahurlah kalian walaupun hanya segelas air. Jadi kadang-kadang kita ini meninggalkan sahur, tidak mau bersahur, padahal ini kata Nabi, jangan, bersahurlah. Jangan kalian meninggalkan sahur. Ya, karena sahur sebagaimana saya sampaikan tadi adalah barokah. Nah, di situ juga disebutkan oleh Nabi SAW tentang keberkahan sahur. Ya, sangat banyak hadis-hadisnya. Salah satunya daripada ayat tadi yang menjelaskan wabil ashari, pada waktu sahur mereka beristighfar. Ada dari beberapa kaum muslimin, itu yang saya sampaikan tadi, yang mengisi hal-hal yang tidak manfaat, sehingga waktu sahurnya menjadi waktu yang lalai, waktu yang tidak manfaat, main catur, main kartu. Ya, ini kita temukan di bulan Ramadan, ya, ngobrol yang tidak manfaat sampai sahur, akhirnya mereka hanya tahu makan,
kemudian mereka tidak lupa untuk ibadah kepada Allah. Jadi yang dipikir sahur ini hanya makan. Iya. Padahal dalam ayat Quran ini disebutkan sampai istighfar. Istighfar. Iya, iya. Allah tidak sebutkan wabil ashari hum yakulun. Iya, 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 iya. Ya kan? Betul. Ya, pada malam pada waktu sahur mereka makan. Bukan itu kata Allah. Tapi kata Allah di sini wabil ashari hum yastaghfirun. Maka kata para ulama segala hal yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang mubah, maka itu menjadi berkah. Ya, tapi kalau seandainya dilakukan hal yang makruh, yang lalai, apalagi yang haram, maka itu menjadi dosa yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, insya Allah mudah-mudahan daripada penjelasan ayat ini insya Allah barokah dan manfaat. Masya Allah. Nah, ini terkait dengan sahur, Ustadz. Ya, biasanya kan orang bangun itu susah, Ustadz. Ya. Gimana itu agar supaya biasanya masih ngantuk, masih tips ya supaya bisa bangun sahur ya. Selera makan juga. Oh, udah mulai berkurang. Iya. Ya, karena mungkin dia makan buka puasa 1 kali, jam 9 1 kali, jam 11 1 kali. Jadi 3 kali makan dalam dalam waktu setiap 2 jam. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Maka pertama ingin kalau kita ketahui, ya bangun sahur itu sebenarnya gampang. Iya, iya, iya. Gampang. Insya Allah sebagaimana kita bangun tahajud, sebagaimana kita bangun subuh, ya. Hanya saja mungkin tidak terbiasa, jadi agak sulit. Ya. Tapi sebenarnya dalam diri kita itu ada alarm, Ustadz. Iya, ada alarm. Ya. Kalau Ada sudah diniatkan dari awal. Iya, kalau seandainya dia niatkan misalnya ada orang yang ingin berangkat ke Jakarta. Iya, iya. Otomatis dia kalau packing barang, bayangkan walaupun dia tidur jam 2 malam dan dia akan ke bandara harus jam 4, saya yakin sebelum jam 4 dia sudah bangun. Sudah bangun. Karena kepikiran. Karena kepikiran. Dia khawatir akan ketinggalan pesawat. Maka dia pasti akan bangun dan akan berangkat. Padahal ini tidak pasang alarm bisa. Ada juga ya mungkin dia sudah pasang alarm jam 4. Iya. Tapi dia bangun sebelum alarm menyala. Iya. Ya kan? Karena dia sudah memang punya keinginan, punya azm, punya niat yang sangat kuat ingin bangun pada waktu itu. Begitu juga orang yang tahajud, begitu juga orang ingin sholat subuh, begitu juga orang yang sahur. Kalau dia ingin tahu bagaimana fadilah, keutamaan daripada keberkahan yang ada pada waktu sahur, maka dia akan bangun. Dia akan pikirkan itu pahala yang Allah berikan, keberkahan yang Allah berikan dalam makan sahur, insya Allah akan termotivasi bisa bangun sahur. Di situ kita kalau bisa tidur cepat. Tidur cepat, Ustaz. Ya. Kami memiliki kebiasaan, Ustaz, saya belajar di Yaman, itu subhanallah, mereka tidak tidur sama sekali. Kebiasaan orang Arab itu, khususnya di Yaman, mereka hanya ibadah. Ibadah, betul. Fokus ibadah selama waktu puasa. Selama waktu puasa, malam hari itu, mereka tidak tidur. Tidurnya itu nanti pagi hari. Jadi bukan habis subuh langsung tidur, tidak. Habis subuh mereka zikir, baca Quran, kemudian taklim, belajar, mendengarkan ilmu. Setelah itu mereka tidur jam 7, jam 8. Bangunnya sebelum zuhur. Sebelum zuhur mereka bangun, mereka siap-siap untuk ke masjid. Akhirnya mereka sudah standby baca Quran di masjid sampai waktu zuhur. Begitu. Ya, habis zuhurnya mereka ta'lim, habis asarnya mereka ta'lim, kemudian maghribnya mereka buka puasa. Keseharian mereka setiap hari seperti itu. Masya Allah. Nah, jangan sampai kayak kita ini, jangan sampai kalau kita ini tidur setelah subuh. Bangun nanti Allahumma laka sumtu. Habis bangun Allahumma laka sumtu, makan, habis makan mandi, habis makan maghrib, sholat isya, sholat tarawih, ngobrol sampai itu ngobrol. Beda, bukan ibadah, ngobrol. Ya, dan bahkan sholat tarawih kami waktu dia menusat, saya sedikit cerita, itu dari jam 8:30. Jam 8:30 start sholat tarawihnya, selesainya nanti jam 11 malam. Masya Allah. Jadi dibaca 2 juz setengah. 2 juz setengah. 20 rakaat. 2 juz setengah. Dan tentunya pasti imamnya Ustadz. Masya Allah. Ya meskipun panjang bacaannya Ustadz, tapi kalau imamnya bagus suaranya, lagu-lagu itu kan juga. Jadi enak kita orang sholat. Ya kan, jadi kita enak sholat, Masya Allah, sampai 20 rakaat, 2 juz setengah, jam 11 baru selesai. Saya pernah waktu itu pengen buang air kecil. Sudah salam, saya pengen buang air kecil. Ketika saya ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, saya berwudu, saya masuk ulang ke shaf, ternyata belum ruku. Saking lamanya ya, 1 rakaat itu bisa sampai 15 menit. Masya Allah. Bagaimana kalau disambung dengan qiyamul lail lagi? Masya Allah. Justru itu, malamnya qiyamul lail lagi. Malamnya sebelum sahur, kita orang sholat 11 rakaat. Ya, setelah itu makan sahur. Nah ini insya Allah kalau kita isi hari-hari kita dengan seperti itu bagus sekali ya. Jadi sahur kita barokah di situ. Betul-betul menghidupkan. Sekarang ini kan dengan nonton yang tidak manfaat, tontonan yang tidak manfaat, akhirnya waktu sahur hanya nonton yang tidak manfaat. Apalagi yang maksiat kepada Allah. Ya kan? Maka insya Allah saya
menasihati diri saya dan kepada para pemirsa, insya Allah di waktu sahur itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, dan insya Allah jangan sekali-sekali kita meninggalkan sahur. Tapi memang walaupun memang sahur itu hukumnya tidak wajib dan itu termasuk sunnah. Wallahu a'lam. Nah terkadang ini Ustaz, terkadang kan sudah pasang alarm misalkan jam 3, tapi kan sudah mengetahui bahwasanya keberkahan sahur itu di akhir, Ustaz ya. Ya, biasanya sudah terbangun Ustaz, lihat HP. Belum, ini baru jam 3, tak tidur lagi Ustaz. Nah, padahal kan sebenarnya di situ boleh bangun untuk menunggu sahur dengan ibadah. Iya. Tapi di pending dulu Ustaz, Oke, ditahan Ustaz. siap. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Terima kasih pemirsa yang masih tetap setia bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah, kembali lagi nih Ustadz. Saya tadi sudah memberikan prolog di awal. Ya, biasanya kan ibu-ibu sebelum tidur itu sudah disiapkan untuk menu sahurnya. Nah, terkadang biasa ketika sudah masuk waktu sahur atau misalkan jam 3 Ustadz ya, pasang alarm. Ya, ketika terbangun melihat ini masih jam 2 misalkan, masih jam 3. Ya, istilahnya menunda-nunda waktu sahur Ustaz, karena kan mereka ketahui bahwasannya berkah di sahur itu di akhir. Ya, seperti apa itu Ustaz? Ya, jadi kalau kita lihat dalam hadis memang disebutkan Nabi SAW, la yazalu ummati alal khair, ya, senantiasa atau selalu umatku itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mentakhirkan atau mengakhirkan waktu sahur. Memang mengakhirkan waktu sahur ini adalah salah satu kebaikan, dan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga jangan kita salah paham mengakhirkan di sini dalam artian jangan sampai terlalu berlebihan. Artinya kita ya kira-kirakanlah. Jangan sampai sudah dekat sekali dengan subuh baru kita sahur, kan sudah dekat sekali. Tapi kita carilah artinya standar, daripada waktu sahur itu masih kita ukur waktunya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, masih belum jam 3:30, misalnya jam 4 subuh, ya kan, masih belum jam 3:30, biarlah nanti dulu, masih jam 3 tidur lagi Itu Padahal tidak. Di sini kan kita masih bisa, sebagaimana ayat tadi. Wabil asharihum yastaghfirun. Kita bisa beristighfar. Kita bisa sholat 2 rakaat, kita bisa witir, ya kan? Kita bisa melakukan ibadah lainnya, kita bisa baca Quran. Kenapa? Apakah sahur itu hanya harus makan? Betul, ya kan? Ini yang difahami. Tapi jangan. Jadi kalau kita memahami sahur itu ibadah apa saja. Ya, termasuk sahur menjadi barokah. Padahal kalau bisa dikatakan sahur itu mubah. Bukan mubah ya. Makan itu mubah. Makan itu mubah, ya. Tapi subhanallah dia menjadi barokah. Ya itu yang saya sampaikan tadi. Ibadah yang sunnah apalagi, yang mubah saja bisa menjadi barokah, apalagi yang sunnah. Apalagi yang berzikir, baca Quran, sholat, lebih barokah lagi pastinya. Nah, maka oleh sebab itu bagi kita yang mungkin pemirsa yang ada di rumah kadang-kadang malas untuk bangun, ya kan, ketika masih mengatakan belum mau makan kok, itu istilahnya. Jangan, kita bangun, kita berdoa kepada Allah, kita istighfar, ya, kita sholat 2 rakaat, insya Allah kita isi hari-hari Ramadan kita itu dengan ibadah. Jangan sampai kita hanya berpikir Ramadan itu cuma puasa, Ramadan itu cuma memakan. Sahur itu orientasinya makan. Jangan sampai seperti itu. Jadi insya Allah pemahaman kita rubah. Sahur ini barokah dalam hal apa saja, baik yang berkaitan dengan ibadah sunnah, apalagi yang wajib, begitu juga ibadah yang mubah, ya, atau seperti sahur atau makan. Ya, itu sahur sunnah, tapi makan itu mubah, ya kan. Nah, jadi mubah ini bisa menjadi barokah dikarenakan ibadah ya atau sesuatu yang dilakukan pada waktu sahur. Seperti itu Ustaz. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sebelum lanjut saya bertanya Ustaz, nih sebenarnya ada pertanyaan dari masyarakat Gorontalo nih Ustaz. Ya, jadi ini ada pertanyaan dari saudari Hein di Limboto Barat. Untuk video pertanyaannya Ustaz, kita simak video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hein dari Limboto Barat, Ustadz. Saya mau bertanya, apa hukum berpuasa tanpa sahur? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz, Hein bertanya nih terkait dengan apa sih sebenarnya hukum? Ya, hukum berpuasa tapi tidak sahur. Hukum berpuasa tapi tidak sahur. Tidak Ini sahur. menarik ini ya. Iya, menarik. Gini ya, jadi jangan sampai kita memahami sahur itu wajib. Ya. Sahur itu hanya anjuran Ya. dan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Justru itu kalau seandainya ada orang yang puasa tanpa sahur, ya tetap sah puasanya. Puasanya tetap sah karena sahur itu bukan kewajiban, bukan rukun daripada puasa. Rukun puasa itu niat. Dia berniat dari malam hari. Ketika dia berniat, kemudian dia puasa esok hari, maka sah puasanya. Tapi di sini dia tidak mendapatkan keutamaan, keberkahan daripada sahur. Maka pentingnya bagi kita yang misalnya ketika ingin puasa tapi tidak mau sahur, maka di sini kami katakan sah. Tapi mohon maaf, kamu tidak dapat keberkahan sahur. Anda tidak mendapatkan keutamaan sahur yang telah disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini insya Allah banyak juga kesalahan yang kami dapatkan di tengah-tengah masyarakat ketika ada satu anak muda yang tidak puasa. Dan itu pernah saya tanya, kok kenapa kamu tidak puasa? Apa jawabannya? Ustadz tidak bersahur. Ini Ustadz, kebanyakan tidak begitu, sahur. Maka saya memahami bahwasanya berarti di pikiran masyarakat sahur itu wajib. Di pikiran masyarakat sahur itu wajib. Tidak, sahur itu tidak wajib. Sahur itu hanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi, tidak sampai masuk kepada kewajiban. Artinya kalaupun kita tidak sempat tertidur, misalnya tidak sempat sahur, maka di sini puasa kita tetap sah. Tapi harus paksakan diri kita, pasang alarm, alarm diri atau alarm yang ada di handphone untuk supaya bangun sahur. Seperti itu Ustaz. Allahu a'lam. Dan terkait dengan Ustaz yang pemuda yang misalnya tidak puasa karena tidak sahur, biasanya kan ketika kita sudah berniat itu ada benteng, bahwasanya ketika sudah kita berniat itu perasaan lapar itu tidak. Betul. Ya, berbeda dengan orang yang misalkan karena tidak sahur, tidak puasa, jadi tidak berniat lagi, jadi lapar itu cepat. Betul. Perasaan lapar itu cepat. Misalnya dua orang, Satu orang ini bersahur, makan sahur, tapi dia tidak berniat untuk puasa besok. Betul. Kalau yang satu dia tidak sahur, tapi dia sudah niat betul-betul ingin puasa besok. Dia ingin sahur tapi tidak bangun. Pagi hari itu yang cepat lapar duluan adalah orang yang sahur dan tidak niat. Iya. Padahal dia bersahur loh, makan dari sebelum subuh itu, tapi dia tidak niat puasa. Maka orang ini pasti dia akan lapar, sebagaimana antum sampaikan tadi. Tapi orang yang niat itu justru itu ada dalam ilmu kesehatan kalau disebutkan itu. Dalam ilmu kesehatan katanya kalau niat itu ada satu hormon yang iya kan? Yang mengganjal perut kita supaya tidak merasakan lapar. Itu wallahu alam, subhanallah ya, ilmu yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Maka ini insya Allah menjadi pemahaman kita. Wallahu alam. Nah, terkait nih Ustaz, biasanya kan masyarakat ada yang istilahnya makan duluan Ustaz. Ya, karena mungkin takut kesiangan. Jadi sebelum tidur itu dia sudah niatkan sahur. Jadi bagaimana ini Ustaz sebenarnya? Dia tidur sudah niat makan dulu Ustaz. Makan dulu ya. Mungkin jam 10, jam 11, jam ini 12 penting sekali sebelum ya. tidur dia sudah sahur karena takut kesiangan. Oke, hukum sahur itu kata para ulama ba'da muntasifil lail. Setelah pertengahan daripada malam. Setelah pertengahan malam itu sudah masuk waktu sahur kata para ulama. Tapi itu bukan waktu afdol. Betul. Untuk makan. Waktu makan afdolnya nanti sudah ditakhirkan. Ditakhirkan sampai waktu sebelum fajar. Nah, itu yang paling afdol. Tapi kalau misalnya ada orang yang makan jam 10, jam 11, niat sahur, maka itu tidak disebut dengan sahur. Itu makan malam namanya. Makan malam namanya. Itu bukan sahur.
Jadi dia tidak mendapatkan pahala sahur sama sekali. Dia Tapi tidak kalau jam 1 mendapatkan. jam 2 Ustaz boleh ya? Jam 1 jam 2 dia tidak mendapatkan afdoliyahnya. Afdolnya lagi. Tapi sudah masuk sahur tapi tidak mendapatkan Keafdoliannya, iya. Afdolnya dia tidak dapat. Seperti itu kira-kira. Allahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, tadi pertanyaan dari saudara Hein juga sudah terjawab ya terkait dengan hukum puasa tanpa sahur. Nih Ustaz, lanjut lagi. Video pertanyaan kedua ya dari saudari Pipin di Kota Tengah. Nah, untuk video pertanyaan Ustaz kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, saya Pipin dari Kota Tengah. Mau bertanya Ustadz, sampai kapan batas sahur dalam Al-Quran? Makasih Ustadz, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik Ustadz ini pertanyaan dari saudari Pipin di Kota Tengah. Ya, berkaitan dengan batas sahur itu Ustadz. Sampai kapan batas sahur itu menurut Al-Quran? Silakan Ustadz. Menurut Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri." Ya. Sampai nampak al-khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam. Dan itu disebut dengan yaitu waktu fajar. Ya, waktu fajar di sini adalah waktu subuh. Waktu subuh itu adalah batasan waktu seseorang yang bersahur. Artinya ketika sudah masuk waktu subuh, maka jangankan makan, makanan yang sudah di mulut wajib dikeluarkan ketika sudah masuk waktu subuh. Ya. Maka ini penting sekali daripada memahami batasan waktu sahur itu. Waktu sahur, ya. Sampai waktu daripada waktu subuh. Jadi waktu subuh sudah tidak boleh lagi makan dan minum sama sekali. Sudah masuk waktu fajar, sama sekali tidak boleh makan dan minum. Sampai kapan itu? Sampai buka puasa ketika terbenamnya matahari. Di situ kan, ya disebutkan dalam pengertian puasa itu, puasa itu adalah al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian dari ilmu-ilmu fikih. Semua ulama ahli fikih menyebutkan seperti itu. Ya, jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari saudara Pipin di Kota Tengah. Ini juga kaitannya dengan ini Ustaz. Sementara sahur Ustaz, ini di akhir-akhir kan, karena mau mendapat berkahnya sahur, ya sementara makan tiba-tiba azan Ustaz. Gimana itu? Ya, sementara makan tiba-tiba azan, maka di sini wajib diberhentikan. Wajib diberhentikan. Justru itu pentingnya ada namanya imsak, Ustadz. Imsak, ya, agar supaya ada batasan. Imsak ini adalah, jangan kita salah paham ya. Imsak itu bukan tidak boleh lagi. Imsak itu berhati-hati namanya. Bukan berarti orang yang kalau sudah masuk waktu imsak tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah ini keliru. Masih bisa makan, bisa minum. Jadi seakan-akan imsak itu peringatan. Peringatan, agar supaya berhati-hati. Iya. Misalnya peringatan begini, ada orang yang sementara makan 10 menit sebelum subuh. Nah, itu seperti kan kalau di Gorontalo ini ada waktu imsak. Belum masuk waktu subuh ya? Belum masuk waktu subuh. Itu imsak, peringatan. Tapi masih boleh Ustaz ya? Masih boleh. Jadi orang seakan-akan dibilang begini, ayo yang masih makan disegerakan makannya, kasih cepat sedikit. Ayo yang belum sikat gigi dari sekarang. Ayo yang sudah minum air, yang belum minum air, ayo minum air dari sekarang. Seakan-akan imsak itu bilang begitu. Diingatkan kita. Justru itu kata para ulama, tidak ada ulama satupun yang mengatakan waktu imsak, istilah Indonesia itu dikatakan adalah waktu yang wajib untuk menahan, waktu mulai puasa. Tidak pernah ulama bilang begitu. Itu hanya sunnah menahan. Dari mana dalil daripada Nabi SAW itu mungkin pernah menahan demikian? Disebutkan oleh Zaid bin Thabit ketika dikatakan tasaharna ma'a Rasulillah SAW, kami dulu pernah bersahur dengan Nabi. Kemudian ditanya bagaimana mikdar, ukuran antara sahurnya Nabi dengan waktu azan. Berhentinya Nabi makan sahur dengan waktu azan. Kira-kira berapa ukurannya? Dikatakan oleh Zaid bin Thabit adalah qadra 50 ayah. Jarak atau ukuran 50 ayat Al-Quran. Yang dibaca. Maksudnya ukurannya itu seperti orang baca Al-Quran 50 ayat. Jadi kata para ulama kurang lebih 15 menit. 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit dia baca. Jadi 15 menit itu ya 15 menit itu dia baca daripada ayat Al-Qur'an ya diukur seperti itu kurang lebih 50 ayat
15 menit. 15 Di situ waktu imsak ya di daerah-daerah kita mungkin daerah Gorontalo, imsak itu mungkin 10 menit sebelum azan. 10 menit sebelum azan itu sudah waktu imsak. Sudah waktu imsak. Itu berarti berhenti. Berhenti bukan harus berhenti, tidak. Kalau kita sudah makan, sudah minum, sudah selesai, sudah. Kita lebih berhati-hati, tidak usah makan, tidak usah minum. Tapi itu belum mulai puasa. Belum. Batasan itu nanti kapan? Nanti sudah azan subuh. Betul. Sudah masuk waktu subuh baru masuk mulai puasa. Itu hanya berhati-hati, kita sudah tidak makan, tidak minum. Sunnah hukumnya. Mungkin yang kesiangan Ustadz, maksudnya sama halnya saya pernah ini. Iya, banyak kasusnya itu Ustadz. Sudah masuk waktu imsak. Subhanallah. Di daerah kita suaminya baru bangun tidur. Istrinya sudah bangun sama anaknya, sudah makan sahur. Ya, suaminya dikasih bangun, enggak bangun-bangun. Akhirnya bangunnya nanti sahur. Ketika bangun waktu sahur, si suami ingin makan. Kata istrinya, sudah tidak boleh. Ini sudah waktu imsak. Ya Allah. Suaminya bilang, ih masih boleh makan. Saya dengar dari Ustadz masih boleh. Istrinya bilang, tidak ada. Saya bilang tidak boleh. Akhirnya suaminya buka makanan di meja, sudah tidak ada. Ternyata sudah disimpan di dalam lemari. Dibuka di lemari, lemarinya dikunci. Masih dibolehkan untuk makan. Masih ada waktu masih ada waktu. Minum air. Iya, masih bisa 1 piring itu 10 menit. Ya kan, 5 menit 1 piring minum air, selesai baru selesai itu. Setelah itu melaksanakan sholat subuh. Nah, maka ini pemahaman yang keliru. Ya. Ada lagi yang lebih parah Ustadz. Masih untung seperti itu. Apa itu? Ya, masih untung. Ada yang mengatakan azan masih bisa makan. Ini parah ini. Dia berdalih apa? Oh, yang penting belum habis azan. Yang penting belum habis azan. Jadi azan subuh masih bisa makan. Sementara makan azan subuh masih boleh itu. Yang penting azannya belum selesai. Saya berpikir begini, saya tanya kepada orang itu. Saya bilang kalau seandainya azannya 15 menit, berarti masih bisa 2 piring setengah kalau begitu. Ini pemahaman dari mana? Jadi kalau Anda sampaikan demikian, ya tidak dibenarkan. Anda bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran bilang wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai waktu subuh. Waktu subuh enggak boleh makan, enggak boleh minum. Tidak boleh Anda paksakan dengan dalih oh ini orang tua dulu bilang, enggak boleh. Nah, itu yang perlu kami tekankan. Wallahu a'lam. Kaitannya dengan kasus yang tadi Ustaz, yang Bapak yang tiba-tiba tergesa, mungkin ada waktu makan atau pas karena buru-buru Ustaz kan? Pas minum air azan. Itu masih harus dikeluarkan. Harus dilepaskan, harus dihentikan. Insyaallah. Itu kenapa harus dihentikan? Ustadz masih boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh. Oh, tapi siapa suruh sahur nanti semua dekat azan. Siapa suruh sahur nanti imsak. Nah, jadi harus dilepaskan. Masya Allah. Baik Ustadz, semakin menarik Ustadz ya. Namun sebelum lanjut kita break dulu Ustadz. Siap. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Terima kasih pemirsa yang masih tetap setia bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Baik nih Ustadz, kita lanjut lagi terkait dengan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang ada ya berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin di bulan Ramadan. Nah, ini perlu penjelasan ini Ustadz. Ya, biasanya ya suami istrian di malamnya Ustadz kan boleh untuk berhubungan. Nah terkadang ini Ustadz yang menjadi permasalahan, terkadang ya ada yang mandi ininya setelah sahur. Yang mana sebenarnya yang lebih diutamakan Ustadz? Sahur dulu atau mandi junub dulu? Ya. Seperti apa Ustadz penjelasannya? Jadi memang kebiasaannya begini. Biasanya suami istri itu kan pada malam hari kan dibolehkan. Siang hari pasti tidak boleh ya. Sebenarnya penjelasan yang pertama yang pernah saya sampaikan pada Ramadan yang hari pertama itu ya. Jadi jima di malam hari itu dibolehkan. Silahkan. Dulunya sempat tidak dibolehkan. Tapi setelah itu mendapatkan izin dari Allah maka dibolehkan. Jima di malam hari, kemudian ketika ingin mandi dingin dingin Ustaz, sudah malam, ya sudah nanti waktu sahur. Ketika bangun mana yang didahulukan, sahur atau mandi? Ya kan, makan sahur atau mandi. Maka di sini dilihat, kalau seandainya waktu sahurnya tinggal mepet, tinggal sedikit, maka kita sahur dulu, mandinya nanti.
Tidak apa-apa. Walaupun kita mandi sudah waktu subuh tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kita makan, setelah itu kita mandi. Nah, tapi kalau misalnya masih jauh, masih jam 3, saya pengen tahajud nih, tapi dalam keadaan junub. Bagaimana ini? Nah, mandi dulu kan pasti. Mandi dulu, ya. Habis mandi dia tahajud, habis tahajud dia makan sahur. Iya. Seperti itu. Jadi mana yang didahulukan dilihat. Dilihat kondisinya. Jadi artinya kalau orang makan dalam keadaan junub juga tidak ada masalah. Orang makan sahur dalam keadaan junub tidak ada masalah. Tapi kata para ulama, jangan lupa dia berwudu. Berwudu dulu. Kenapa? Karena aktivitas yang dia lakukan dalam keadaan junub tanpa dia berwudu, maka itu menjadi makruh. Sesuatu yang tidak disukai. Ya, jadi jangankan kita mau makan, kita mau tidur pun dalam keadaan junub itu sebenarnya makruh, tidak berwudu. Jadi kita berwudu dulu. Setelah kita berwudu baru kita tidur. Kalaupun kita tidak mau mandi. Seperti itu. Jadi berwudu dulu. Berwudu dulu baru makan. Kalaupun kita memang belum mau ingin mandi junub. Ya, dan tentunya membersihkan saat berwudu. Pastinya bersihkan dia punya kotoran-kotoran, ya. Maka ini insya Allah menjadi perhatian kita. Wallahu a'lam. Nah, semakin menarik Ustaz. Ini masih ada nih Ustaz pertanyaan terkait dengan biasanya mungkin orang di malam hari sibuk Ustaz, misalkan kecapean Ustaz, sibuk beribadah misalkan Ustaz, kecapean, terus ketiduran Ustaz. Nah, ketiduran di sini tidak sempat sahur dan bangunnya itu ketiduran tidak sempat sahur dan bangunnya di pagi hari jam 9 dalam keadaan junub. Seperti apa itu Ustaz penjelasannya? Oke. Jadi memang ini juga banyak kasusnya. Kasusnya. Misalnya jam 10 malam tidur. Tidur. Dalam keadaan junub ini tidurnya. Dia niatnya mau sahur. Niatnya mau subuh. Tapi subhanallah, qadarullah saking capeknya mungkin, akhirnya terbangun jam 9 pagi. Maka di sini apakah puasanya sah atau tidak? Ya, maka dikatakan sah dengan catatan dia sudah berniat. Sudah berniat. Ustaz. Dengan catatan dia sudah berniat. Karena niat itu menjadi rukun. Ya, niat itu menjadi rukun dan junub tidak membatalkan puasa. Junub tidak membatalkan puasa, yang penting dia sudah niat. Di situ dikatakan oleh Nabi SAW, "Man lam yubayyitus siyam falau siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat dari malam hari maka tidak ada puasa baginya. Jadi puasa niat itu adalah termasuk rukun. Ya, termasuk rukun. Jadi kalau dia tidak berniat maka puasanya tidak sah. Jadi bagaimana dengan junubnya Ustaz? Junubnya tidak membatalkan. Jadi ketika dia bangun jam 9 pagi dia mandi dan melanjutkan puasanya sampai buka puasa. Salat subuhnya bagaimana? Ya diqodho. Ya diganti, tidak ada masalah. Alhamdulillah kita di Gorontalo ini pas malam itu kan habis buka puasa sholat maghrib. Habis sholat maghrib langsung dipimpin imam untuk berniat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Untuk puasa besok. Habis sholat tarawih dipimpin lagi berniat. Ya kan? Jadi ketika kita tidur malam, walaupun kita tidak berniat pada waktu sahur, kita sudah berniat dari malam hari. Walaupun kita sudah bangun subuh tidak sempat sahur, kita sudah berniat dari malam hari dan itu sah puasa kita. Sah puasanya Ustaz. Saya dipahami ya? Jadi niat itu termasuk rukun. Dan itu kapan waktu niat? Sejak terbenamnya matahari, itu waktu niat. Berkaitan dengan niat ini Ustaz. Sampai waktu subuh. Diutamakan sebenarnya kita niat di awal puasa untuk 30 hari atau setiap hari? Paling bagus ya setiap hari. Setiap hari Ustaz ya? Karena memang itu pendapat mayoritas ulama. Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan niatnya itu kulla yaumin, setiap hari. Bedanya lagi dengan Imam Malik. Imam Malik berpendapat cukup diniatkan itu pada hari pertama untuk puasa 30 hari. 30 hari. Untuk puasa 30 hari. Tapi di sini kita mengambil pendapat mayoritas ulama. Tapi saya ketika pada hari pertama, waktu kemarin itu saya niat untuk puasa 30 hari. 30 hari yang di awal. Saya niat untuk puasa 30 hari, mengambil pendapatnya Imam Malik. Tapi saya tetap niat puasa tiap hari. Saya tetap niat puasa. Apa alasannya? Khawatir misalnya saya tidak sempat berniat pada hari satu hari itu. Misalnya saya mau puasa besok, tiba-tiba saya lupa berniat dari malam hari. Saya lupa berniat misalnya. Akhirnya saya otomatis
puasa saya tidak sah. Iya. Tapi sah menurut Imam Malik. Karena sudah di awal. Sudah niat dari awal. Menurut Imam Malik, tapi iya. menurut mayoritas tidak sah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting saya sudah sah menurut Imam Malik. Walaupun tetap saya mengkodok puasa saya nanti setelah Ramadan. Terkait dengan niat yang setiap harinya Ustaz, lebih afdal sebelum tidurkah atau sebelum makan sahur biasanya kan? Kita niat sebelum tidur. Sebelum tidur Ustaz. Sebelum tidur kita niat. Takutnya kesiangan. Takutnya terbangun nanti subuh lagi. Tapi tidak apa-apa diulang lagi sebelum sahur misalnya. Tidak apa-apa. Kita niat lagi, tidak masalah. Niat itu kan hanya kasih kuat lagi. Dia sudah niat satu kali, memperkuat saja seperti itu. Masya Allah. Semakin menarik ini Ustaz terkait dengan sahur ya. Ini juga biasa kebiasaan masyarakat di awal-awal Ramadan Ustadz ini ya. Jadi ayam ya, biasanya ayam itu laris di awal-awal Ramadan. Ya karena anggapan orang masyarakat itu sepertinya tidak sah sahurnya kalau tidak tidak makan ayam. Iya, tidak. Mungkin ini hanya kebiasaan saja, hanya adat, iya. Mungkin hari pertama makannya enak-enak. Mungkin kita momennya itu di Indonesia secara umum, bahkan di dunia lah barangkali. Jadi hari pertama itu buka puasanya itu dengan keluarga, sahurnya dengan keluarga, semuanya dengan keluarga. Ya makanya juga insya Allah lebih ada khas sedikit lah, ada ayamnya, sayurnya lebih nikmat. Walaupun hari kedua makan telur. Tidak apa-apa, tapi memang ya tidak ada masalah sih, itu hanya kebiasaan saja, bukan keharusan. Bahkan makan sahur juga kalau bisa jangan terlalu banyak-banyak. Kadang-kadang kita ini lebih banyak air Ustaz ya. Iya, kadang-kadang kita ini juga makannya Masya Allah. Ya, fungsi daripada puasa yang bikin badan kita turun, kesehatan terjaga, ini keluar dari Ramadan lebih badan sehari lebih besar ini. Jadi 10 hari pertama Masya Allah lebih naik 2 kilo, 10 hari kedua 2 kilo, 10 hari ketiga 3 kilo, sudah naik 3 kilo. Subhanallah. Nah, jadi keluar Ramadan bukan semakin kurus, semakin gemuk. Jadi hikmah tujuan dari Ramadan dia tidak dapatkan. Ya kan, seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa. Ya, semakin menarik pembahasan kita ini Ustaz. Terkait dengan sahur, sebenarnya keutamaan daripada sahur atau sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW lakukan di setiap sahur itu seperti apa Ustaz? Supaya masyarakat ya memperhatikan betul ini waktu sahur. Jadi sebenarnya waktu sahur, waktu buka puasa ini juga memang harus kita perhatikan. Ya waktu sahur itu dan waktu buka puasa usahakan kita berbuka atau bersahur dengan sesuatu yang manis. Yang manis-manis. Yang manis dulu. Yang manis dalam artian di sini yang paling afdol kita cicipi terlebih dahulu adalah kurma. Ya. Dan kurma ini kan ada beberapa jenis. Ya, kalau kita pengen coba rutop, ada juga yang disebut dengan tamar, ya. Sukari. Iya, sukari yang memang kurma-kurma yang sering dinikmati oleh Indonesia. Jadi ini kalau kita lihat ingin bersahur, maka sahur itu dengan kurma. Ya. Kurma pertamanya, ataupun kalau misalnya tidak pertama tidak apa-apa, yang penting kita cicipi kurma lah. Kita makan kurma, ya, yang ganjil kita makan. Ya, ganjil itu berarti 1, ya 3, 5, 7. Jangan dibilang oh ganjil berapa? 47. Oh, saya bilang bukan ganjil ini, golojo DP namain kalau 47. Jadi ganjil itu dia 7, paling pas itu 7. Ya, dan bahkan kalau seandainya dia lupa misalnya dia malas makan, ya sudah 1. Tidak apa-apa. Saya ada cara mau makan kurma itu Ustaz dengan sunnah, ya praktek yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ini diijazahkan oleh guru kami waktu di Yaman, dan ini namanya hadis musalsal bil af'al atau bil fi'il, ya, bersambung dengan perbuatan. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW makan itu, ambil kurma, kemudian memasukkan kurma itu ke dalam mulut, dihabiskan di mulut tanpa dipegang. Jadi mulut yang bekerja. Setelah itu keluarkan bijinya, ya, jangan telan sama dengan biji ini. Bahaya kalau telan sama dengan bijinya. Terakhir itu keluarkan bijinya dengan 2 cara. Pertama menggunakan jari tengah dengan jari telunjuk, tangan kiri. Caranya seperti ini. 2 jari. Oh, di atas ini. Di atasnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bikin seperti tempat gini. Oh, dimasukkan. Pemirsa bisa lihat ya, seperti ini. Kemudian diletakkan di tangan kiri ini. Sampai di 3, kemudian dikeluarkan. Itu cara yang jangan atau sembarangan. Kayak makan jamu Ustaz. Iya, kayak makan jamu dipakai tangan kanan tetap dia kayak makan rambutan lah. Iya, makan rambutan lah. Jadi itu cara yang dilakukan praktek oleh Nabi SAW ketika makan kurma. Kemudian jangan makan yang berlebihan.
Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Sedikitlah. Artinya standar lah. Tidak apa-apa kenyang boleh. Tapi lebih baik ya jangan sampai terlalu kenyang. Karena syahwat pasti timbul. Kalau syahwat orang terlalu kenyang pasti syahwatnya timbul, Ustaz. Ya, akhirnya hikmah dari puasa dia tidak dapatkan. Faedah tujuan dari puasa dia tidak dapatkan. Nafsunya masih tidak terkontrol, bisa melihat hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Naudzubillah. Seperti itu. Selain kurma mungkin termasuk buah-buahan saja supaya serat. Kalau seandainya tidak ada kurma, ya, buka puasa juga begitu ya. Buka puasa ya kita buka dengan kurma. Kata Nabi SAW, idza aftara ahdukum falyuftir bitamr. Kalau seandainya kalian ingin buka puasa dengan kurma. Fa innahu barakah, karena kurma barakah. Ya, kemudian fa illam yajid fabil ma. Kalau tidak ada maka dengan air. Fa innahu tahur, karena itu adalah sesuatu yang suci. Seperti itu. Masya Allah. Baik Ustaz, ini semakin menarik pembahasan terkait dengan sahur. Sebenarnya masih banyak ya list pertanyaan ini Ustaz. Tapi mungkin di lain siap, di belakang Ustaz. Terkait dengan waktu Ustaz, sebenarnya kita ini terbatasi dengan waktu, tapi jadi apalah daya kita harus stop Ustaz. Tapi sebelumnya ya Ustaz memberikan sedikit kesimpulan, closing statement, dan insya Allah dilanjutkan dengan doa. Silahkan Ustaz. Ya. Saya ingin menasihati diri saya dan kepada para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sampaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita semuanya untuk memaksimalkan puasa Ramadan ini dan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Karena belum tentu kita akan dipertemukan oleh Allah di Ramadan yang akan datang. Mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita, maka kita maksimalkan. Kita bayangkan ini Ramadan terakhir dan kita maksimalkan dengan melaksanakan ibadah. Kita jangan lupa untuk bersahur sebagaimana tema kita pada hari ini. Insya Allah keberkahan dunia dan akhirat kita akan dapatkan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun. Wa na'udzu bika mimma ista'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun. Wa antal musta'an. Wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Alfu syukran jazakallah atas kesempatan dan kehadirannya hadir di studio ini. Insyaallah sehat selalu Ustaz. Amin. Dan puasanya lancar tentunya Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Ustaz Al Habib insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaallah Ustaz kita akan berjumpa kembali. Amin, dan tentunya dengan tema-tema menarik lainnya Ustaz. Insyaallah. Amin. Baik, dan untuk pemirsa di rumah, selamat menantikan buka puasa, berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Ingat, jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pemirsa di rumah, ya, diusahakan jangan sampai ketinggalan sahurnya, karena dalam sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Insya Allah kita semua bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.